Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reskirnawati dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, ingin menjelaskan tentang proses osmoregulasi. Jadi, osmoregulasi itu adalah upaya mengontrol keseimbangan air dan ion-ion tubuh dan lingkungannya atau suatu proses pengaturan tekanan osmosis. Lalu, seberapa penting sih proses osmoregulasi? Jadi osmoregulasi penting karena hal berikut. Satu, karena harus terjadi keseimbangan antar substansi tubuh dan lingkungannya. Yang kedua, membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Dan yang ketiga, perbedaan tekanan osmosis antar cairan tubuh dan lingkungan. Sekedar info nih, cairan tubuh ikan air tawar mempunyai tekanan yang lebih besar daripada lingkungannya sehingga garam-garam dalam tubuh cenderung keluar. Sebaliknya, ikan air laut mempunyai tekanan osmotik yang lebih kecil daripada lingkungannya sehingga garam-garam cenderung masuk ke dalam tubuh dan air keluar. Dan yang kedua, sistem osmoregulasi berkaitan erat dengan sistem ekskresi pada ikan karena melibatkan ginjal yang berperan dalam sistem ekskresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ osmoregulasi. Beberapa organ yang berperan dalam sistem osmoregulasi hewan air adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu insang. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh dan ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal adalah organ pada ikan yang berfungsi dalam proses ekskresi produk akhir. Di dalam ginjal terdapat glomerulus yang berfungsi dalam proses filtrasi ion-ion metabolit. Yang ketiga yaitu kulit. Secara umum, kulit ikan merupakan lapisan kedap sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Hal ini dikarenakan kulitnya diliputi mucus. Dan yang terakhir yaitu usus. Usus merupakan organ terkait sistem osmoregulasi. Pada ikan air laut, ikan banyak minum sehingga usus akan aktif mengambil ion monovalen dan bivalen. Sedangkan pada ikan air tawar, minum sedikit dan usus mengambil ion yang hilang melalui difusi dan urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang osmoregulasi ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh dan ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak melarut ke dalam air. Dalam hal ini, ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyak. Ketika cairan dari garam mati yang memasuki tubuli ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubuli proximalis dan garam-garam diserap kembali pada tubuli distal. Dinding tubuli ginjal bersifat impermeabel atau kedap air, tidak dapat ditembus terhadap air. Ikan mempertahankan keseimbangannya dengan tidak banyak minum air. Kulitnya diliputi mucus. Melakukan osmosis lewat insang, produksi urinnya encer dan memompa garam melalui sel-sel khusus pada insang. Secara umum, kulit ikan merupakan lapisan kedap sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Satu-satunya bagian ikan yang berinteraksi dengan air adalah insang. Selanjutnya, proses osmoregulasi ikan air laut. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, berarti pula kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Organ dalam tubuh ikan menyerap ion-ion garam seperti Na+, K+, dan Cl-, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi. Kemudian insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Karena ikan air laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Tubuli ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomeruli ikan laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar.
Urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.